Tapi kalau dia bertobat, ya langsung di-reset lagi. Closing gitu kan. Nggak mending dua-duanya. Jadi tidak ada pantangan untuk nggak Taraweh. Jangan. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Obrolan Abu-Abu. Jadi hari ini kita akan bahas topik mengenai puasa di bulan Ramadan. Iya, karena bentar lagi kita akan puasa nih, kita akan menyambut bulan yang penuh suci. Jadi kita mau bertanya nih kepada Bang Riza lagi. Siap. Kira-kira keresahan tentang puasa ini gimana gitu. Padahal tiap tahun hadir ya. Iya, Oke. benar. Bener banget nih. Ini jujur aku juga dapat pertanyaan dari teman-teman di sekitarku. Jadi bacain dulu ya. Ya, Iya. boleh. Sebenarnya ini aku juga wondering sih Bang. Kayak misalnya nih kan aku kasih tau kalau misal salah gitu ya informasinya. Ya, boleh. Misalnya aku pernah dengar katanya kalau orang mabuk dia tuh nggak diterima puasa selama 40 hari. Itu bener atau enggak? Yang benar itu begini, kalau ada orang mabuk ya, nilai ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Apapun, ibadah apapun. Iya, sholatnya, waktu itu konteksnya sholatnya. sholatnya. Ya. Nah, tapi kalau dia bertobat, ya langsung di-reset lagi. Nah, hebatnya Islam itu asal kalau bertobat ya, dalam hadisnya itu bilang begini, kalau ada orang mabuk, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Kalau dia bertobat, maka diulangi lagi. Kalau dia mabuk lagi, diulangi lagi gitu. Ya akan mulai lagi. Yang penting bertobat berarti. Nah, masalahnya adalah taubat itu harus benar-benar. Masalahnya taubat. Jadi gini, salah satu anugerah kemudahan Islam adalah bertobat, berbuat baik. Itu bentuk iman kita. Kalau bertobat kemudian berbuat baik, dosanya akan Terhapus berarti. dihilangkan. Tapi asal beneran ya. Tapi kalau berbuat mabuk, bertobat, ya tidak bisa. Soalnya aku mikir kalau semisal ada orang misal. yang mabuk sebelum bulan Ramadan nih, Iya. kayak kan waktu itu aku pernah dengar kayak closing gitu kan. Jadi Di kayak terakhiran gitu ya. iya, Aduh. misalnya Cipu itu dari mana? aku denger aja gitu terus, tapi waktu itu bingung kan closing tuh kenapa, apa itu gitu kan. Iya. Terus aku tanya temanku, itu loh Sip, kalau dia tuh mabuk gitu. Ini yang terakhir nih sebelum Ramadan. Iya, terus kayak bayangan terus aku mikir kan, oh berarti kalau dia mabuk terus besoknya puasanya sah atau enggak, kan soalnya nggak diterima sholatnya gitu. Sedangkan kalau misalnya puasa tapi nggak sholat juga nggak bisa nggak sih Ustadz, atau gimana? Iya, nggak bisa. Kalau orang puasa tapi nggak sholat, itu gimana Bang? Oke. Yang pertama dulu ya. Nah, jadi mabuk itu tidak boleh. Iya, Ya, mabuk itu tidak boleh, apapun alasannya ya satu. Nah, memang ada hadis yang menyatakan kalau ada orang mabuk itu 40 hari itu ibadahnya tidak terima. Asal dia bertobat, beneran ya. Asal dia bertobat, berarti dia akan kereset lagi. Ya, asal dia bertobat. Bertobatnya beneran ya. Nah, terus bagaimana orang yang berpuasa terus nggak sholat? Nah, ingat nih. Puasa itu kan termasuk yang wajib dijalankan. Iya. Sholat juga wajib dijalankan. Jadi dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Alasan apapun, kedua-duanya harus dijalankan. Ya, kalau sholat mau berdiri, mau duduk, bahkan mau tidur, bahkan pakai istirahat harus tetap sholat. Kalau puasa ada pengecualian. Ya, tapi kalau sehat, tapi saya puasa, tapi saya nggak sholat, terus gimana itu? Begitu pertanyaannya. Ya tidak boleh sebetulnya. Tidak Ibadahnya sah berarti diterima puasanya. gitu Ya, apa? puasanya tetap diterima, cuma mungkin nilainya jadi berbeda. Tapi sah puasanya. Puasanya sah, lah kan puasa masa. Sah kalau niatnya emang Ya, ingin kalau puasa gitu jadi ya. kan ada dua hal yang berbeda itu. Satu,
tentang ibadah sholat, 2 tentang ibadah puasa. Selama ibadah puasanya sesuai dengan ketentuan, ya, apa sih ketentuannya? Ya berarti mulai dari sahur hingga buka tidak makan dan tidak minum atau memasukkan sesuatu dari lubang kepala kita, dan menjaga diri dari maksiat. Menjaga diri dari maksiat nih. Terus nggak sholat kan termasuk maksiat. Oh, berarti nggak bisa juga. Iya, ya jadi ya jadi secara mudahnya ya rusak jadinya. Puasanya jadi tidak murni 24 karat. Sama seperti mungkin cuma mungkin rusaknya berat ya. Berbeda dengan misalnya kita puasa tapi tetap melakukan ghibah mungkin atau maksiat mata ya. Kan nggak boleh. Apalagi maksiat besar. Sholat kan termasuk maksiat besar. Dosa kecil aja nggak boleh, apalagi dosa besar. Karena nggak sholat tuh. Kalau ada pertanyaan mending sholat nggak puasa atau mending puasa nggak sholat, nggak mending dua-duanya. Iya. Iya nggak mending dua-duanya, nggak ada yang mending. Itu hanya untuk kaum yang mendang-mending imannya. Ya. Nggak boleh dua-duanya, tetap harus puasa karena itu 2 hal yang itu sama-sama kewajiban. Iya. Jadi tidak bisa di-compare mending mana. Nggak bisa. Ya harus dua-duanya. Harus kita dua-duanya jalani. semampu kita. Ya benar. Berarti udah kejawab ya teman-teman. Jadi ya balik lagi mabuk itu tidak boleh. Ya, apapun alasannya tidak boleh. Mau menjelang Ramadan, mau setelah Ramadan. Nanti ada penutupan setelah Ramadan, ada pembukaan dong. Kebanyakan juga gitu. Iya, nggak bisa. Oh iya, nggak emang bisa. ada gitu. Iya biasanya begitu. Iya. Udah. Stop kalau bisa ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, kan kalau taraweh tuh itu Taraweh. Ya, terus. Itu dibilangnya kan sunnah ya. Kebanyakan juga orang-orang jadinya nggak ikut taraweh tuh Ya. di dalam bulan puasa itu gimana tuh? Ya, ini kita bicara ibadah sholat ya. Jadi kalau sholat wajib kita udah clear nih, ya. Clear. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Di rumah, di kantor, di perjalanan, sambil duduk, sambil berbaring kalau sakit, ini nggak boleh ditinggalkan. Karena ini amal ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Terus gimana dengan sholat sunnah? Ya, sunnah itu bukannya boleh ditinggalkan, boleh apa? Nggak dilakukan nggak apa-apa. Iya. Nah, sunnah itu maksudnya adalah itulah keutamaan yang harus kita ambil untuk melengkapi ibadah yang wajib. Oke. Jadi kalau sunnah itu bukan semudah kita taunya ya. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Gitu. Iya. Boleh kalau itu untuk level beginner lah ya, untuk anak-anak kita boleh. Tapi kalau sudah dewasa, sunnah yang dimaksud adalah keutamaan yang harus kita ambil. Salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan iya. Malah sebenarnya anak-anak sih yang lebih sering tarawih karena minta tanda tangan. Iya, Edukasinya begitu ya. Cara taktikalnya kayak gitu. Iya. Tungguin sampai terakhir akhirnya kan buat minta tanda tangan. Ya. Ustadz ya, Ya. tangan ustadznya gitu. Ya memang fenomenanya ya anak-anak rajin, begitu remaja, Udah mulai. dewasa, ya begitu. Nanti menjelang lansia baru rajin lagi ya, biasanya begitu ya. Nah itu yang aku tanyain soalnya kan maksudnya kayak kita pekerja gitu ya. Kadang-kadang buka puasanya aja tuh di tengah Di jalan. jalan. Udah gitu belum lagi nyari makanan buat makannya, berbukanya. Jadi emang udah Udah capek. udah nggak sempet juga untuk misalnya ngejar ke masjidnya gitu. Jadi gini, emang tarawih harus di masjid? Oh, lah, aku baru tahu itu. Apakah tarawih harus di masjid? Tidak. Oh. Wahai ibu muda dan kawan-kawan kita, tarawih itu tidak harus di masjid. Tapi harus ada imamnya kan? Boleh sendiri. Oh, boleh sendiri. Boleh sendiri. Ya. Oh, makanya sering juga sih kayak orang-orang yang misalnya berapa rakaatnya di masjid, sisanya ngelanjutin di rumah. Boleh, ya. Atau Ada kayak gitu. Iya. kita bicara pekerja normal nih ya, misalnya
kerjanya di tengah Jakarta, pulangnya ke pinggir Jakarta, itu kan butuh waktu ya. Apakah saya harus, oh saya banget gitu ya? Iya. Saya banget itu Tomang Tambun. Iya. Nah artinya teman-teman kan di perjalanan dan segala macamnya. Jadi satu, sholat tarawih itu keutamaan yang harus diambil. Kedua, boleh sendiri. Jadi Rasulullah itu dulu tarawih itu cuma di 1, 2, 3 malam pertama saja berjamaah. Sisanya Rasulullah melaksanakan sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau bisa nih secapek-capeknya kita pulang ya, misalnya naik bus atau naik motor atau naik kereta yang tidak mungkin keburu tarawih di musola atau masjid terdekat, ya udah pulang ya. Setelah semuanya beres, karena ini keutamaan di Ramadan. Sholat Isya 4 rakaat, ya sudah saya tarawih semampu saya deh. Boleh. Iya, boleh. Boleh 11 atau boleh 23. Kalau misalnya emang tenaganya ya boleh. Tapi itu 11 tuh kayak minimal atau kayak enggak? 11 minimal. Oh, itu minimal. Iya. 11 tuh Jadi minimal. kalau 11 misalnya ya berarti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 8 nih. 8. Baru 3 rakaat sebagai witir. Satu salam ya. Boleh sendiri, Kak. Oh, tuh guys. Jadi tidak ada pantangan untuk enggak Taraweh. Jangan. Udah ketinggalan di khusus, masjid. iya. Enggak. Di bulan Ramadan doang loh Tapi tarawihnya. batasannya tuh kapan tuh? Maksudnya tengah malam atau Sampai sebelum subuh. Oh, berarti tengah malam pun bisa. Iya, tengah malam, semalam apapun boleh. Semalam apapun boleh. Jadi sebelum, biasanya kan kita sebelum tidur scroll ya. Iya. Scroll itu membutuhkan waktu 30 sampai 60 menit loh. Tiba-tiba sejam aja. Iya, nah. Iya. Insya Allah nih kalau misalnya katakanlah 1 menit 1 rakaat, itu berarti kan nggak sampai 15 menit. Iya, paling lama 20 menit. Iya. Emang kadang tuh malesnya itu loh Ustadz. Iya. Kayak bener-bener kan banyak banget ya kayak udah capek, banyak banget alasan gitu. Padahal sebenarnya keutamaannya juga gede banget dan mumpung di Besar bulan sekali. itu. Mumpung di bulan itu. Bener banget. Ya. Sama ini aku pengen tanya sih, kan kalau misalnya kita puasa sebenarnya boleh sikat gigi nggak sih? Gitu. Oh gitu ya? Kebanyakan sih orang Kata- kayak gitu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Itu gimana tuh, Itu Bang? sebenarnya gimana tuh? Bang? Kira-kira. Nah, sikat gigi maksudnya pakai pasta gigi. Odol, iya. Pakai pasta gigi. Iya. Enggak kita tolong sih, Iya. karena kan juga Kak, selama ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ya, saya termasuk yang membolehkan. Boleh sikat gigi dengan catatan wajar ya. Wajar. wajar itu Wajar itu maksudnya begini. Misalnya kita sahur sebelum jam 4 ya sahur ya. Terus kemudian ketiduran misalnya. Ya. Terus kemudian mau berangkat kerja gitu mandi. Iya. Itu kan posisi sudah puasa. Sikat gigi apa enggak? sikat gigi Nah, sikat gigi. Wajar sikat gigi seperti biasa. untuk kebersihan. Ya, jangan kemudian misalnya nanti siang mau sikat gigi lagi. Sore asar sikat gigi Oh, lagi. itu niatnya malah nyegerin diri ya. Iya, Lebih ke iya. aji mumpung Iya. Boleh asal memang sesuai kewajaran. Ya bangun tidur pagi ya jangan tidur siang terus bangun sore sikat gigi dulu sebelum jangan. Oke. Ya. Nah, Kalau bisa hindari pasta gigi yang berasa. Kalau bisa hindari pasta gigi yang tidak ada rasanya. oke. Ini mumpung nih kita di sini ada anak magang. Nah, anak magangnya juga mungkin nggak tahu banget nih tentang puasa di dalam Islam gimana gitu kan. Boleh nggak dari salah satu anak magang di sini maju ke sini untuk bertanya kepada Bang Riza? Siapa? Feve mau? Boleh. 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 Oke, Feve. Ini seru nih, Feve. Sini, Feve. Ayo, silakan, Kita kenalan dulu, Feve ya. Iya, halo Bang. Feve dari mana? Sini geser biar bertiga. Ini kita seru nih. Iya. Feve dari mana? Saya dari Semarang. Oke. Belum pernah puasa berarti ya? Belum. Belum, karena Feve
Agamanya apa? Kristen. Kristen. Oke. Boleh tanya tentang puasa VV dari POV VV sebagai mahasiswa magang yang beragama Kristen. Boleh? Oke, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya kalau di Kristen itu juga ada puasa, tapi lebih fleksibel. Jadi nggak harus tiap hari gitu. Bisa juga puasa misalnya kalau nggak salah dari malam sampai siang aja gitu. Nah, aku pengen tahu perbedaannya tuh apa dan kira-kira tuh puasa dalam Islam itu apakah maknanya cuma sekedar mau tahan lapar aja, tahan nafsu marah-marah seperti itu? Oke, bagus pertanyaan VV ya. Jadi memang agama-agama langit atau agama-agama samawi sebetulnya punya satu tata cara ibadah yang sama hampir di semua agama samawi, agama-agama samawi ya. Itu ada puasa. Ada puasa. Jadi sebelum Islam itu banyak agama-agama itu memang ada kewajiban berpuasa, cuma memang tata caranya berbeda. Nah, puasa yang saat ini dilakukan oleh Muslim adalah tata cara yang dicontohkan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Jadi VV kalau kita di Muslim ini puasanya itu dry fasting kalau istilahnya. Dry fasting itu kita benar-benar nggak makan, nggak minum. Dari kira-kira jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Ya, berarti ada sekitar berapa jam tuh? 16 ya. Nah, jadi edukasinya VV mungkin sama ya. Teknisnya sama. Kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi sebetulnya dalam Islam edukasinya adalah melatih menahan hawa nafsu. Karena mau makan pun nafsu gitu. Ya, karena kan kita punya nafsu ya. Manusia ini punya nafsu kepengen makan, kepengen minum, kepengen berbuat sesuatu yang memuaskan dirinya. Jadi inti dari puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, karena salah satu ciri orang yang bisa menahan hawa nafsu adalah orang yang bisa menahan kenikmatan. Itu ininya ya, poinnya. Gitu VV. Kalau di agamanya VV nih, puasanya itu berarti maknanya itu buat apa? Biasanya kita akan doa terus nggak makan gitu untuk mendekatkan diri ke Tuhan, terus buat melakukan pertobatan juga gitu. Oh, sebenarnya hampir sama maknanya. Hampir sama, ya. Iya, untuk maksudnya lebih dekat kepada Betul sekali. di atas. Iya. Teknisnya saja yang berbeda-beda. Mungkin makna religinya nanti tergantung dari agamanya masing-masing. Cuma mungkin kalau dari sisi teknisnya mungkin sama-sama ya VV, menahan makan, minum, tapi mungkin secara psikologis sebetulnya orang yang bisa menahan kenikmatan itu lulus ujian emosional, kira-kira begitu. Oke. Menarik sih ya. Dengan kayak gitu jadi tahu perspektif dari dua agama gitu. Boleh VV, boleh lagi, ayo, boleh pertanyaan sekali lagi. Selanjutnya, aku suka lihat orang kalau lagi mau buka puasa itu biasanya makan kurma dulu. Itu memang harus begitu atau hanya tradisi saja? Oke. Mau makan, kan mengawalinya kurma ya? Iya. Kurma. Biasanya di awalnya. Karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Iya. Ya, jadi apa dalam Islam ya, dalam Islam apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu menjadi ibadah ketika kita melakukannya. Tapi lihat konteksnya ya. Nah, ketika waktu itu Nabi menyarankan ya berbuka dengan kurma, itu akhirnya menjadi kita kepengen mencontoh beliau dan akhirnya ya saat ini boleh dibilang sebagai tradisi, begitu VV. Iya. Tapi kan nggak hanya kurma sekarang kan ada jajanan, ada wartajilnya, malah lebih seru wartajilnya ya, kira-kira begitu. Apa memang itu disarankan. Karena kurma juga bagus sekali manfaatnya gitu ya Ustadz. Ya pastinya ada nilai apa namanya, ada nilai religinya, ada juga pasti nilai manfaat untuk tubuh kita, kesehatan pasti ada. Ya nggak harus kurma, tapi ya memang disarankan begitu. Oke. Thank you, Pepe. Terima kasih. Thank you ya. Oke.
kurang lebih udah jelas banget sih ini tentang puasa ini. Puasa Ramadan. Iya, yang sering banget bertanya-tanya di dalam hati ini kan, apakah ini boleh, itu boleh. Ternyata udah kejawab sama Dan Bang itu Riza. juga pertanyaan yang sering kita dapetin juga ya kak, dari lingkungan sekitar gitu, udah jelas banget. Kira-kira kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi tentang puasa, nih guys, boleh banget komen-komen. Komen bawah. Iya, jangan lupa juga share ke yang lainnya, Iya. karena ini tuh sangat bermanfaat ya konten-kontennya. Bener, atau misalnya ada teman kalian yang nanya, sebenarnya ini boleh nggak sih, itu boleh nggak sih, dan pas banget lagi nonton ini bisa di share dan langsung aja ditonton video ini. Jangan lupa buat subscribe video ini. Iya benar. Oke. Oh. Untuk episode ketiga ini Iya. kita udahin aja dulu di sini. Terima kasih sudah nonton. Dan see you on next episode. Bye.